Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Februari, 15 Februari 2025. Saya terus berdoa saudara semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita masih melanjutkan renungan malam yang saya buat ini untuk menemani tidur saudara sehingga hati dan pikiran kita semua sama-sama dipenuhi oleh firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan, dan memimpin hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan hari ini kita akan belajar mengenai hikmat dalam hal kepenuhan roh dan kebijaksanaan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan dipimpin dalam seluruh hikmat dan kebijaksanaan. Kita akan belajar dalam ayat hafalan kita hari ini, yaitu Ulangan 34 ayat 9 yang berkata demikian. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ternyata salah satu ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang itu akan penuh dengan kebijaksanaan, dia akan penuh dengan hikmat. Ada pendapat yang mengatakan kalau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu bisa melakukan perkara-perkara rohani, perbuatan-perbuatan rohani, atau mungkin bisa berbahasa roh. Saudara, saya tidak menentang itu semua, tetapi Alkitab memberikan referensi yang sangat jelas. Bukti nyata orang yang kepenuhan Roh Kudus adalah hidupnya diubahkan. Seluruh keberadaannya bertransformasi sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi berkat. Dan salah satu ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang itu akan penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Ia bisa menerapkan pengetahuan yang ia miliki, pengalaman yang ia miliki pada waktunya dan pada tempatnya, sehingga apa yang dia putuskan, yang dia lakukan selalu tepat. Dan Yosua adalah salah seorang yang menjadi contoh teladan bagi kita semua. Yosua adalah pengganti dari Musa untuk memimpin bangsa yang besar memasuki tanah Kanaan. Yosua sudah dipersiapkan oleh Musa untuk menggantikan dirinya karena Tuhan melihat Yosua ini orang yang penuh dengan roh. Kalau saudara balik mundur kepada kitab Bilangan 29 ayat 18, Bilangan 27 maksud saya 18. Di sana dikatakan, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh dengan roh, letakkanlah tangannya ke atasnya. Jadi Yosua adalah orang yang penuh dengan roh. Dan kepenuhan Roh Kudus ini dalam Ulangan 34 ayat 9 yang tadi sudah kita baca, menyatakan ia penuh dengan kebijaksanaan. Lalu kalau kita juga lihat dalam Ulangan 27 ayat 23, lalu Musa meletakkan tangannya ke atas Yosua dan memberikan kepadanya perintah seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Sekali lagi ini adalah peneguhan mengenai pemilihan Yosua untuk menggantikan Musa. Ia adalah seorang yang penuh dengan roh, dan orang yang penuh dengan roh akan memimpin dengan kebijaksanaan. Dan kita tahu Yosua berhasil memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, menyeberangi sungai Yordan dan membagi-bagi seluruh tanah Kanaan untuk dibagi kepada seluruh umat Israel sehingga mereka bisa menetap di sana. Saudara, kepenuhan Roh Kudus adalah hal yang penting untuk kita semua alami dan nikmati. Kepenuhan Roh Kudus akan terjadi saat kita akrab dengan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan di dalam doa, dan mengalami perubahan hidup. Saat itu terjadi, maka kita menjadi pribadi yang penuh dengan hikmat. Dan Tuhan Yesus pun memiliki hal ini. Dalam nubuatan dalam kitab Yesaya 11 ayat 1 dan 2, khususnya ayat 2 di sana dikatakan, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesus sendiri adalah pribadi Tuhan dalam manusia, dalam bentuk manusia yang penuh dengan roh hikmat dan pengertian. Jadi mari kita sama-sama membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan serta dalam doa.
sehingga kita akan menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat Roh Kudus memenuhi kita, maka salah satu dampak yang dapat dilihat dengan jelas adalah kita akan penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Apakah kita seorang suami, seorang istri, seorang karyawan, anak-anak, seorang pelajar, apapun juga yang kita lakukan. Saat roh kebijaksanaan itu ada dalam diri kita, maka kita akan bisa mengambil keputusan dengan tepat dan seluruh tindakan kita memuliakan Tuhan. Dan itu dimulai salah satunya adalah dengan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18 dan seterusnya berkata agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan tidak dimabukkan oleh anggur. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dikatakan akan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, dalam pujian, dalam nyanyian rohani, akan bersorak-sorai dan bersukacita untuk Tuhan, lalu hidup dalam ucapan syukur, merendahkan diri satu dengan yang lain. Inilah ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Seluruh perilakunya akan diubahkan, dan yang terpenting adalah ia akan penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Kalau saudara masih merasa kurang bijaksana, kurang berhikmat, mungkin saudara kurang akrab dengan Roh Kudus sehingga kuat kuasa Roh Kudus tidak memenuhi kita. Mari kita tingkatkan lagi persekutuan kita dengan Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga roh hikmat itu turun ke atas kita. Kiranya renungan firman Tuhan ini memberkati kita dan menambahkan pengertian kita akan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.